Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh Allah yang baik. Pagi hari ini Tuhan kami bersehati bersama-sama mengakui bahwa Engkau ada Tuhan. Yesus, Engkau adalah Allah yang menyelamatkan kami. Kami mengakui bahwa Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Kami mengakui dan percaya Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Engkau naik ke surga pada hari yang ke-40 dan Engkau akan datang lagi Tuhan. Pada akhir zaman Engkau akan datang, kami percaya dan mengakui itu. Kami percaya dan mengakui kebesaran-Mu. Kami deklarasikan iman kami di seluruh alam roh, alam semesta ini semua. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus yang perkasa adalah Allah. Yesus adalah pelindung kami, kota benteng kami. Terpujilah Engkau dan kami meyakini Engkau membungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Karena sesungguhnya Allah sungguh mengasihi kami, menjaga kami, memberkati kami, memelihara kami bagaikan biji mata. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini ke tangan kuasa-Mu dan firman Tuhan, biarlah melekat di hati kami. Berikan kami hati yang baik untuk taat dan mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus dengan pertolongan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan masuk ke pembacaan Alkitab, firman Tuhan. Dari kitab Imamat pasal yang ke-6, ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Boleh kami minta kesediaan hambanya, Pendeta Brahmana, untuk mulai membaca ayat awal-awal, ayat pertama. Tuhan berfirman kepada Musa. Silakan. Lalu ayat yang kedua, Bu Presti. Oke, Ibu ini ya, Bu Yuke, ayat yang kedua, Bu. Boleh minta kesediaan membacanya? Enggak ada masalah saya, Pak Kodek. Oh, ya silakan Bu Presti. Apabila seseorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap Tuhan, ia memungkiri terhadap sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya, atau barang yang diserahkan kepadanya, atau barang yang dirampasnya, atau apabila ia telah melakukan pemerasan atas sesamanya. Ya, ayat yang ketiga, Bu Yuke. Ayat yang ketiga, atau bila ia menemui barang hilang dan memungkirinya, dan ia bersumpah dusta dalam perkara apapun yang diperbuat seseorang sehingga ia berdosa. Boleh, Ari Putra, Sandi, dan teman-temannya. Ayat yang keempat. Ayat yang keempat, apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barangnya yang telah dirampasnya, atau yang telah dirampasnya, atau yang telah dipercayakan kepadanya, atau barang hilang yang ditemuinya itu. Ayat yang kelima, adik-adik, yang putri. 1, 2, 3. Atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan sumpah dusta, haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan haruslah ia menyerahkannya kepada pendirinya pada hari ia mempersembahkan korban. Ayat yang keenam, sebagai korban penebus salahnya, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai, menjadi korban penebus salah dengan menyerahkannya kepada imam.
Ayat yang ketujuh, ayat Pendeta. Ia harus mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan, sehingga ia menerima pengampunan atas perkara apapun yang diperbuatnya, sehingga ia bersalah. Amin. Puji nama Tuhan ya, kita sudah sama-sama membaca bergantian dan juga selanjutnya selama 3 menit ya adik-adik dan saudari Bapak Ibu semua, kita akan selama 3 menit merenungkan firman Tuhan yang kita dengarkan dan bacakan tadi. Nanti kita kembali jam 5:17 ya, kita akan mendapatkan penyampaian rema dan ulasannya yang akan dibawakan oleh hambanya Pendeta Brahmana. Silakan selama 3 menit berikut ini, Bapak, Ibu, dan saudari dan adik-adik, semuanya meminta pimpinan dan tuntunan Roh Kudus dalam merenungkan firman Tuhan. Kami persilakan. Ya, amin. Kita telah merenungkan firman Tuhan ini selama 3 menit. Saatnya kita akan mendengarkan penyampaian rema dan ulasannya yang akan dibawakan oleh hambanya Pendeta Brahmana. Kami persilakan Pak Pendeta. Baik, saya bacakan ayat 6 dan 7. Sebagai korban penebus salahnya, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai menjadi korban penebus salah dengan menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan, sehingga ia menerima pengampunan atas perkara apapun yang diperbuatnya, sehingga ia bersalah. Dari kedua ayat ini
rema yang saya dapat adalah imam sang pendamai. Jadi di sini ada imam yang menjadi pendamai ya bagi orang yang melakukan kesalahan. Nah, bila kita melihat sistem pengantara di dalam perjanjian lama adalah imam ya, yang akan membawa korban keselamatan di hadapan Tuhan, mewakili jemaat yang melakukan kesalahan atau melakukan dosa. Nah, oleh karena itu di dalam ayat ini orang yang melakukan pelanggaran atau dosa itu menyerahkan korban persembahannya kepada imam. Kemudian imam itu yang membawa korban tersebut di hadapan Tuhan, di hadapan Allah untuk dikorbankan. Nah, kita juga harus tahu bahwa apa yang terjadi di dalam perjanjian lama seperti yang saya sering katakan, itu hanya merupakan gambaran atau bayangan daripada apa yang akan digenapi dalam diri Tuhan Yesus sendiri bagi kehidupan penebusan kita. Ya, di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-8 ayat yang ketiga, di sana dikatakan sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan ya, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Jadi Tuhan Yesus itu ketika berada di tengah-tengah dunia ya, selain jabatannya yang diemban dari 4 jabatan penting, diantaranya adalah sebagai imam besar. Itu salah satu jabatan tatkala ia ada di tengah dunia yang mempersembahkan korban bagi Allah, dan korban itu adalah dirinya sendiri ya. Di dalam Ibrani pasal 7 ayat 26 dan 27 dikatakan di sana, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Ya, karena itu kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah anak domba Allah yang telah dikorbankan bagi keselamatan orang yang berdosa ya di atas dunia ini, termasuk kita saat ini, bahkan orang-orang yang akan lahir ke dalam dunia ini. Nah, itulah sebabnya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 ya, Yohanes Pembaptis katakan di sana ya, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Yohanes memberi kesaksian tentang Yesus Kristus sebagai anak domba Allah. Jadi Tuhan Yesus Kristus telah datang dan dia hidup seperti kita ya, seperti saudara dan saya, dan menjadi imam besar guna mendamaikan kita dengan Allah melalui dirinya sendiri. Jadi dia menyediakan dirinya sebagai pendamai ya, melalui pengorbanannya di atas kayu salib bagi kita. Nah, Ibrani pasal 2:17 dikatakan, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Jadi Yesus Kristus itu disamakan dengan saudara-saudaranya. Siapa saudara-saudaranya? Saudara-saudaranya adalah kita, orang yang mau mendengarkan setiap perkataannya. Ya, jadi itulah sebabnya dalam momentum tertentu seringkali saya katakan bahwa
kita adalah saudara Tuhan. Nah, kalau dia adalah saudara, ya kita boleh ngomong sebagai saudara, ya. Jangan datang kepada dia hanya sebagai Tuhan yang begitu menakutkan, yang harus dengan rasa hormat yang dalam, tapi kita lupa bahwa dia juga sebagai saudara. Kalau saudara itu hubungannya seperti teman, ya. Nah, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 19 dikatakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi Rasul Paulus katakan bahwa ya Allah mendamaikan kita umat manusia dengan dirinya oleh Kristus, ya. Sehingga pelanggaran kita tidak diperhitungkan lagi karena kita didamaikan. Nah, karena itu jika kita sudah didamaikan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan Allah, ya janganlah kita melakukan lagi pelanggaran atau dosa yang menghantar kita kepada perseteruan atau permusuhan, ya, atau pertikaian lagi dengan Allah. Ya, kalau kita sudah damai ya jangan lagi buat huru-hara, ya kan? Nah, melainkan kita harus menjaga atau memelihara perdamaian itu selama hidup di tengah dunia ini. Hingga kelak Tuhan Yesus kembali datang kedua kali menjemput semua salehnya, ya, sesuai dengan waktu yang telah ditentukannya sendiri dan dibawa ke surga, ya, tempat di mana dia sendiri berada, supaya di mana dia berada kita pun berada bersama-sama di dalam kekekalan seperti yang diungkapkannya, ya, di dalam Yohanes pasal 14. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah mengetahui bahwa sang imam kita yaitu Yesus Kristus adalah sang pendamai satu-satunya yang telah datang ke dalam dunia dan sudah melakukannya untuk kita. Maka kita harus hidup sungguh-sungguh dengan dia. Jangan lagi kita membawa diri kita kepada pertikaian dengan Tuhan dengan melakukan segala dosa dan kesalahan. Nah, itu rema yang bisa saya dapatkan dan saya bagikan kepada kita sekalian pagi hari ini. Ya, semoga dapat mencerahkan kita untuk kita hidup sebagaimana orang yang hidup dalam pendamaian dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan silahkan waktu yang ada pergunakan untuk membagi rema dengan kita sekalian. Silakan Bro Kode. Ya, saya cukup menyimak juga. Terima kasih hambanya yang sudah menyampaikan rema. Oke. Saatnya bagi kita semua yang ada di Zoom meeting ini atau yang live YouTube juga ini mau membagikan rema yang didapat, kami persilakan. Sebelum ke Bapak, Ibu, dan Saudari, saya juga ada rema. Kalau tadi menyimak dari hambanya, Pendeta Pramana, banyak menunjukkan betapa seseorang yang tadinya berdosa dan dia mau berbuat apa kalau tahu ada kesalahannya. Poinnya yang saya dapatkan adalah bagaimana damai sejahtera bisa dimiliki oleh orang-orang atau khususnya pribadi saya bisa mendapatkan damai sejahtera. Kalau orang yang berbuat salah atau sengaja atau tidak sengaja tentu tidak memiliki damai sejahtera. Itu dia berbuat salah, ya dicari-cari, dikatakanlah selalu ada yang kayaknya sepertinya yang udah tahu itu salah. Mana ya? Itu saya pernah ngerasakan. Secara manusia mau tidur
tidur nggak nyenyak. Pikiran, aduh, saya belum mengakui dosa saya, kesalahan saya. Tidak ada damai sejahtera. Hilang gitu. Misalnya menahannya sampai bertahun-tahun juga, damai sejahteranya juga selama itu juga, karena belum ada pengakuan kesalahan, pengakuan dosa. Nah, bagaimana memiliki damai sejahtera itu? Tadi ada sungguh-sungguh luar biasa. Bagaimana firman Tuhan hari ini membuat kita sadar dan mau menerima kebenaran firman Tuhan, biarlah kita setiap pagi memperoleh damai sejahtera. Secara pribadi, kalau saya pernah saat teduh rajin ya, rajin saat teduh, doa, tapi gitu ngerasa nggak mau berbuat itu lagi, kayaknya ada yang kosong, yang hilang di dalam diri ini. Yang biasanya saya tadinya di saat teduh, berdoa, bernyanyi, kok saya nggak lakukan? Ada yang hilang. Nah, hilang itu damai sejahtera. Ternyata saya nggak datang kepada Tuhan lagi. Saya nggak beribadah lagi. Hilang damai sejahteranya. Saya harus memperbaiki diri saya dah. Kembali lagi ke awal. Nah, ini butuh pertobatan. Butuh pertobatan. Begitu bertobat, kembali lagi, hubungan pulih. Oh, saya datang kepada Tuhan. Itu damai sejahtera. Saya rasakan gitu. Melingkupi. Ya. Nah, itu ya rema yang saya dapatkan di pagi hari. Silakan kepada Bapak, Ibu, dan Saudari yang memiliki rema mendapatkannya. Silakan bagikan. Shalom. Shalom Ibu. Bacaan kita tadi dari Imamat 6 ayat 1 sampai 7. Tadi saya baca ayat yang kedua. Apabila seseorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap Tuhan dan memungkiri terhadap sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya, atau barang yang diserahkan kepadanya, atau barang yang dirampasnya, atau apabila ia telah melakukan pemerasan atas sesamanya. Nah, ini semua adalah dosa, termasuk di ayat yang ketiga, atau bila ia menemui barang hilang dan memungkirinya, dan ia bersumpah dusta dalam perkara apapun yang diperbuat seseorang sehingga ia berdosa. Nah, ini tindakan dia dititipkan, diserahkan barang, tetapi dia itu memungkirinya, itu seperti korupsi ya, seperti menggelapkan uang. Kemudian tindakan memeras, tindakan merampas, tindakan bersaksi dusta. Ini semuanya dosa. Nah, dosa ini berhubungan dengan barang, korupsi, memeras, merampas, bersaksi dusta, itu timbul karena nafsu atau keinginan seseorang untuk memiliki hal-hal yang bersifat duniawi yang dimiliki oleh orang lain, ataupun ingin memiliki apa yang tidak dia punya. Nah, ini adalah keinginan yang keluar dari hati karena nafsu ingin memiliki. Dan ini juga berarti bahwa hatinya itu tidak bersyukur dengan apa yang dia punya, sehingga menginginkan milik orang lain, sehingga merampas, sehingga berkorupsi, sehingga menyembunyikan dan bersaksi dusta. Ini hati yang tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan berkati pada diri dia. Dan juga dia tidak memiliki hati yang percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati dia. Karena itu dia masih rakus, masih ingin memiliki punya orang lain, merampas punya orang lain. Dia tidak percaya bahwa Tuhan itu memelihara hidupnya.
hati yang tidak bersyukur, hati yang mengingini dan nafsu keduniawian dan kedagian untuk memuaskan keinginan daging dia. Ini adalah hati yang seperti ini. Dari hati yang seperti ini timbul tindakan-tindakan dosa. Nah, kita belajar hari ini bahwa rasa ingin memiliki bendawi yang bersifat duniawi itu harus berhati-hati, harus dikendalikan, harus ditempuh dengan jalan yang baik dan benar. Tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang seperti ini. Korupsi, merampas, memeras, bersaksi dusta. Karena apa? Sesungguhnya kita harus sadar firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 25, di situ dikatakan bahwa sesungguhnya hidup itu lebih penting dari makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Hal-hal duniawi itu tidak terlalu begitu penting dibandingkan dengan kehidupan hidup kita di dalam Tuhan. Kehidupan yang penuh damai, sejahtera, sukacita di dalam Tuhan Yesus. Dan tubuh yang sehat, tubuh yang memuliakan Tuhan, itu lebih penting dari pakaian. Karena itu, di sini saya belajar bahwa mengendalikan rasa ingin untuk memuaskan kedagingan dan kehidupan di dunia ini itu sangat penting. Mungkin di sini kita sudah tidak di dalam level makan, minum, dan pakaian duniawi. Mungkin keinginan untuk piknik, melihat orang lain bisa piknik, melihat orang lain bisa keluar negeri berjalan-jalan. Keinginan yang seperti itu harus juga dikendalikan. Karena kalau tidak, ini bisa merupakan melakukan tindakan-tindakan yang korupsi, memeras, menipu, merampas, bersaksi dusta. Jadi hati-hati dengan rasa hati ingin sesuatu yang bersifat duniawi yang bermaksud untuk memenuhi kebutuhan kedagingan kita. Sekali lagi, saya terberkati dengan firman Tuhan yang mengatakan hidup lebih penting dari makanan dan tubuh lebih penting dari pakaian. Itu yang saya dapatkan pada hari ini dan itu menguatkan iman saya bahwa saya harus bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada saya hari ini. Sangat bersyukur. Tidak boleh iri, tidak boleh menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Itu yang saya dapatkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, silakan. Monggo yang lain. Gimana? Ibu Yuke mungkin mendapatkan sesuatu? Silakan, Bu. Iya, puji Tuhan. Pagi hari ini saya mendapatkan rema dari firman Tuhan ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat dosa, di sini dikatakan dengan sengaja ya dia melakukan hal, misalnya dia sengaja menyimpan dan berkata bohong. Nah, itu dia harus membayar lebih dari seharusnya yang dia harus bayar. Jadi betapa dia harus lebih lagi berusaha untuk bisa membuat diri dia itu
tidak berdosa. Kalau di zaman sekarang ya mungkin kalau dulu kali ini kita mempersembahkan korban dan kan di sini dibilang ditambah 1/5 gitu ya. Nah, kalau sekarang mungkin dia lebih lagi bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadi mungkin kalau misalnya kayak sekarang dia berbuat dosa, dia sengaja berbuat dosa dan dia sadar lagi apa yang harus oh kita udah berbuat dosa dan kita berarti udah nggak selamat. Nah, berarti dia memang harus bersungguh-sungguh lagi supaya mendapatkan keselamatan yang Tuhan janjikan buat kita. Ya itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Iya, makasih Bu Yuke juga mendapatkan sesuatu, yaitu remanya. Iya. Baik, mungkin sudah lengkap semua ya rema yang kita dapatkan dan kita sudah sharing remanya. Baik, ini ada lagu yang saya akan nyanyikan. Mungkin juga di layar juga Bapak, Ibu, dan Saudari bisa melihatnya. Judul lagu ini ya memang yang lemah dikuatkan. Saya mau menyanyikan lagu ini bersama dengan Bapak, Ibu, dan Saudari juga. Setelah lagu pujian nanti kami mintakan nih Ibu Yuke ya respon firman Tuhan ya Bu. Untuk berdoa merespon firman Tuhan yang kali kita sama-sama sharing juga remanya dan merenungkan firman Tuhan yang telah diberikan uraiannya dan ulasannya oleh hambanya Pendeta Brahmana. Setelah nanti doa merespon firman Tuhan dari Bu Yuke, kita akan terima berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Brahmana. Mari kita nyanyikan lagu ini. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, semua Dia buat bagiku. Ada bagian di dalam hidup kita yang tidak mampu kita lakukan, tapi Allah memampukan, dan ada hal-hal dalam hidup kita yang tidak mungkin, tapi Allah memungkinkan. Oleh sebab itu, justru di dalam kelemahan kita, kuasa Allah menjadi nyata. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, semua Dia buat bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Ia bangkit bagiku.
Hosana, Hosana. Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana. Ia bangkit bagiku. Silakan Ibu Yuke. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur, banyak terima kasih kepadamu Bapa di surga di pagi hari ini Tuhan. Kalau kami Engkau lagi berikan kesempatan untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami boleh membaca firman-Mu, boleh sharing firman-Mu Tuhan. Kami tahu ini Tuhan karena kasih Tuhan dan iman kami semuanya dikuatkan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kami menyadari betapa seringkali kami menyakiti hati Tuhan, seringkali kami Tuhan alpa untuk melakukan firman-Mu, seringkali kami Tuhan tidak dengar-dengaran kepadamu Tuhan, tapi Tuhan kami bersyukur kami mempunyai Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami. Engkau rela mati di kayu salib, Engkau menebus dosa-dosa kami Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu buat kami umat manusia Tuhan. Sehingga setiap orang yang datang kepadamu beroleh keselamatan. Terpujilah namamu Bapa dalam surga. Kuatkan lagi Tuhan iman kami Tuhan. Kamu tambah-tambahkan iman kami Tuhan. Kamu teguhkan iman kami. Agar dalam setiap kehidupan kami Tuhan, Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan kami boleh menjadi alat Tuhan, menjadi saksi Tuhan, di mana saja kami pergi dan berada. Terpujilah namamu Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah bersekutu dengan Engkau di pagi hari ini ya Tuhan. Berkati Bapak Pendeta Bram, berkati yang pembawa acara, berkati juga ibu-ibu yang ada, anak-anak muda, pria dan wanita, semuanya Tuhan Engkau mau berkati, Engkau tolong Tuhan, kesehatan selalu Engkau berikan buat kami Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, berikan semangat kami yang membara Tuhan, untuk selalu melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan kami lakukan. Terpujilah namamu Tuhan, inilah doa kami. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, sehingga malam kami mau istirahat ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kasih. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Silakan hambanya Pendeta Brahmana untuk menyampaikan berkat. Baik. Mari kita arahkan hati kita kepada Kristus dan menerima segala berkat daripadanya. Kiranya anugerah dan pertolongan Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya turun dan melimpah atas hidup kita, menuntun langkah hidup kita sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kita. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi Amin. semuanya. Dan Yesus